positif dari era sekarang dan opportunity, peluang-peluang yang bisa digali oleh anak muda, oleh pemuda, sehingga generasi sekarang itu bisa melampaui generasi 1928. Ada nggak sih peluang-peluangnya, Pak? Oh, banyak banget. Gila, sekarang sebenarnya kita udah nggak usah ke toko buku untuk bisa baca sesuatu sebetulnya. Sekarang lo mau nanya sesuatu sama orang yang ada di belahan dunia lainnya juga dalam hitungan detik bisa. Balik lagi, buat gue gak ada kata bisa atau gak bisa ya, cuma lu mau apa enggak? Gak usah kita ngomong panjang deh nasionalis. Gue posting nih, gue bisa ada poster manggung di sini jam segini, kayak maksudnya segini. Di mana kak? Nggak tahu di mana gitu kan maksud gue. Terus gue mau marah kan salah gue juga kan. Udah ada nih tulisannya gitu. Kan males banget gitu. Gue mengembalikan ini. Gue banyak jadi pembicara online pas masa COVID ya. Ada dua jenis orang. Nih, gue kalau kemarin majalah mana nanya gitu, apa hal terbesar yang mau pelajari di masa COVID? Gue melihat warna aslinya orang. Mana yang males, mana yang bisa jemput bola, mana yang bisa bikin bola, mana yang mau belajar sesuatu. Ada teman-teman gue yang udah oke lah, kita bilang sebulan pertama ngeluh, ya siapa sih yang ngadepin COVID ya? Kita semua rencananya berantakan, bukan cuma Indonesia, sedunia. Bulan kedua ngeluh, bulan ketiga ngeluh, bulan keenam nangis, tapi nggak ngapa-ngapain. Kan kesel gue ya, dong kan gitu. Tapi ada beberapa orang, ada satu, dia drummer, dia terkenal. Tiba-tiba, ini orang tuh taunya ngedrum aja kan, ngedrum mabok, udah gitu aja. Masa COVID tiba-tiba dia nge-WhatsApp gue, Mel, gue jual somai sekarang, gue belajar bikin YouTube. Zaman dulu itu cuma ngelakuin dengan handphone kok. Nah, kembali kayak lo tadi bilang tadi, plus minus apakah sih sebenarnya kita hidup di era teknologi ini begini? Terserah kitanya sih. Kalau kita mau bikin itu minus, ya minus. Kalau kita mau bikin ini plus, dengan lo punya satu kuota aja lo bisa campaign apapun, lo menyuarakan apapun, lo bisa belajar apapun, lo bisa baca apapun, lo bisa cari tahu apapun gitu. Jadi apakah ini bisa menjadi plus atau minus? Ya tergantung orangnya. Gitu. Tapi menurut gue, gila belajar tuh udah nggak ada boundariesnya lagi. Lo mau tahu apapun udah nggak ada limitnya. Tapi minusnya, otak kita suka nggak jalan jadinya. Berapa orang mau bunuh diri kemarin WhatsApp mati sejam, iya kan? Langsung nggak tahu mau ngapain gitu. Langsung nggak tahu asli. Aduh gue harus gimana? Ada teman gue yang nanya gitu. Aduh gue harus gimana dong? Gue mau gimana? Gue mau makan. Ya makan aja. Susah amat hidup lo gitu. Atau nggak ada signal. Mati gue mati. Kenapa lo mati? Lo mati signal. Iya kan gitu. Aduh kakak aku nyari ojek gimana? Keluar sana jalan gila. Otak kita memang malas. Yang malas jadi tambah malas gitu. Nah kembali belajar. Apakah kita mau lebih tahu tentang hal yang berbeda? Kayak tadi kan kita berbicara soal satu suku tertentu. Itu kan sebenarnya cuma ketakutan kita, ketidaktahuan kita. Sehingga kita nggak suka aja lihat sesuatu yang beda gitu. Iya kan gitu. Coba sebenarnya kita bisa memanfaatkan untuk belajar, cari tahu. Kalau kita mau berpikir lebih luas, kalau orang itu beda di mata kita juga sebenarnya beda di mata dia kan gitu. Terus apakah kita harus musuhan? Ya kan? Daripada menggunakan gadget yang sama untuk nyerang, gadget yang sama bisa lo pakai untuk mencari tahu ini apa sih yang bisa lo belajar dari orang ini. Jadi kembali ke pertanyaan lo tadi, apapun itu jawaban gue. Kadang-kadang gue tidak kepengen menggunakan bahasa yang, kalau gue nyebutnya bahasa langit ya, gue nggak perlu tahu. Karena kadang-kadang gini, oh berarti kalau gue nggak pintar, gue nggak bisa paham ini itu dong gitu. Nggak perlu untuk sekolah tinggi, nggak perlu untuk membaca semua buku, nggak perlu nggak usah gue harus menentukan si A ini jadi. Kalau mau berubah, kalau kita bisa menuntut pemerintah atau siapapun melakukan perubahan, itu juga nggak akan terjadi kalau kita sendiri. Rakyat punya tugas, mahasiswa punya tugas, pemerintah punya tugas, daerah punya tugas, sama-sama.
Dan bersyukurlah karena era sekarang ini kalau mau mencerdaskan diri, mau mengetahui sesuatu itu semua juga udah jauh lebih gampang. Kita tidak punya hak protes kalau kita sendiri nggak mau ngapa-ngapain. Kalau gue dari dulu selalu bilang, ayo mbak kita jadi perubahan, kita mau melakukan perubahan. Oh enggak, gue nggak suka kalimat itu. Gue selalu akan ngomong dulu, gue adalah perubahan. Perubahan gue, emang gue perubahan gitu. Gue nggak mau membuat perubahan, no. Gue adalah perubahan. Jadi nggak perlu menjadi jenius untuk bisa bicara. Oh ya orang berbeda itu tetap saudara. Tidak usah menjadi berapa lah itu, ya kan? Nggak harus baca semua buku untuk tahu bahwa oh ya kita harus dengan negara kita ya. Nggak perlu itu kok. Cukup jadi manusia aja. Manusia yang gila ya, gue punya Indonesia nih. Gue apain ya? Gitu. Ya udah. Tapi kalau lo tidak mau, it's okay. Jangan pernah protes kalau ternyata apa yang kita punya diambil sama orang lain. Sesederhana itu. Sorry banget gue dicampur lagi. Silakan lanjutkan debatnya.